Inilah para pemegang kunci Ka'bah dari zaman dulu hingga sekarang. Pada bangunan pintu Ka'bah, ternyata terdapat sebuah pengaman berupa kunci Ka'bah yang cukup besar. Namun, tidak sembarang orang bisa memegang kunci istimewa ini. Ka'bah itu memiliki kunci yang dipegang secara turun-temurun. Namun, tidak sembarang orang yang dapat memasuki Ka'bah karena perlu izin dari Raja Arab Saudi. Perlu kalian ketahui, bahwa pintu Ka'bah itu dibuka sebanyak 2 kali dalam setahun. Pertama, yakni saat awal bulan Sya'ban karena hendak dibersihkan. Kedua, pada awal bulan Zulhijjah untuk dibersihkan dan kemudian dipakaikan kiswah yang baru. Namun, kini proses penggantian kiswah dilakukan pada bulan Muharram. Lantas, siapakah sebenarnya yang ditugaskan untuk memegang dan menyimpan kunci Ka'bah? Munawar Khalil dalam bukunya yang berjudul Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Volume 1 menyebutkan, bahwa Qusay bin Kilab merupakan sosok yang membangun dan memajukan bangsa Arab dan suku Quraisy. Qusay juga merupakan kakek buyut Nabi Muhammad. Qusay menikah dengan Hubah binti Hulail yakni putri dari Hulail bin Hubsiyah yang merupakan pemimpin Bani Huza'ah. Pada masa itu, Bani Huza'ah merupakan bani yang dipercaya sebagai penjaga Ka'bah. Setelah Hulail meninggal, Qusay ditetapkan sebagai pemimpin Bani Huza'ah dan penjaga Ka'bah, termasuk memegang kunci Ka'bah. Sebagai penjaga Ka'bah, ia membuat aturan agar para peziarah yang datang ke Ka'bah mendapat pelayanan makanan dan air minum. Biaya untuk makanan ini dipungut dari cukai perdagangan dan pajak penduduk Makkah. Ketika usia Qusay telah lanjut dan merasa hidupnya tidak lama lagi, ia berwasiat pada anak laki-lakinya yaitu Abdul Manaf supaya menggantikannya memegang jabatan sebagai pucuk pimpinan kekuasaan di Hijaz dan memegang kunci Ka'bah apabila ia telah wafat. Meskipun Qusay memiliki beberapa anak lelaki, tetapi Abdul Manaf dinilai lebih cerdas, cakap, dan berpengaruh dalam memimpin masyarakat Hijaz. Namun, karena Abdul Manaf mengetahui bahwa pekerjaan yang diwasiatkan ayahandanya bukanlah pekerjaan yang mudah, maka ia mengajak saudaranya yang lain menjadi anggota majelis pemerintahan yang ada di tangannya. Lantas ketika Abdul Manaf telah berumur, ia mewasiatkan pada anaknya yang bernama Hashim untuk melanjutkan peran tersebut. Hashim adalah datuk dari Nabi Muhammad SAW. Sepanjang riwayat, setelah Abdul Manaf wafat, jabatan pemegang kunci Ka'bah dipegang oleh Hashim. Ketika Hashim hampir wafat, ia juga berwasiat pada putranya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Kelak sepeninggal Hashim, Abdul Muthaliblah yang memegang pimpinan kekuasaan di Hijaz sekaligus menjadi penanggung jawab Ka'bah. Berlanjut ke masa Nabi Muhammad tepatnya usai peristiwa Fatu Makkah, Utsman bin Yolha adalah orang yang selanjutnya mewarisi peran sebagai juru kunci Ka'bah. Kala itu Nabi Muhammadlah yang menunjuk langsung amanah ini. Ketika menyerahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Yolha, Nabi Muhammad lantas bersabda, "Ini kuncimu wahai Utsman, hari ini adalah hari kebajikan dan kesetiaan. Ambillah ini wahai Utsman beserta keturunanmu selama-lamanya sepanjang masa, tidak ada yang merebutnya dari kalian kecuali zalim atau penganiayaan." Kemudian, ketika menjelang Utsman wafat, ia mewariskan kunci Ka'bah pada saudaranya yaitu Syaibah. Begitulah seterusnya hingga saat ini kunci Ka'bah diwariskan secara turun-temurun pada anak cucu keturunan Bani Syaibah. Anak cucu keturunan dari Bani Syaibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta merawat kiswah atau kain penutup Ka'bah. Kunci Ka'bah itu terbuat dari nikel dan memiliki panjang 35 cm. Kunci tersebut dilapisi dengan emas 18 karat. Kunci itu juga sudah mengalami beberapa perubahan dan LCD terakhir pada November tahun 2013. Perlu diketahui, bahwa bagian dalam Ka'bah dicuci 2 kali dalam 1 tahun dengan menggunakan air zam-zam dan air mawar. Biasanya, prosesi itu dilakukan pada bulan Sya'ban dan Muharram. Adapun secara lebih spesifik, pemegang kunci Ka'bah saat ini adalah Syekh Saleh bin Zainal Abidin Asy'aibi. Semoga kisah dan penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.